Jadi gereja yang ada di dalam Kristus batu penjuru dan sebagai batu dasar adalah rasul-rasul, dan kita harus meneruskan kembali ke Alkitab, dan Alkitab itu dalam 2 Timotius 3 dari ayat 16 sampai selesai itu semua adalah ilham dari Roh Kudus. Jangan bergeser dari itu. Kalau ada penemuan-penemuan, biar GPT, biar AI, biar apapun, oke, silakan. Tapi kita harus berpondasi kembali kepada firman Tuhan yang adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Tidak berubah. Firman itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Harus. Inilah Alkitab kita itu. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita akan arahkan hati kita kepada firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kepada kita bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, saudaraku. Di tengah-tengah banyaknya kehancuran, keruntuhan, di dalam Wahyu pasal 18 ya sudah ditentukan semua nanti apa yang ada di bumi ini, kekayaan dalam 1 jam hancur. Jadi kehancuran itu banyak sekali di akhir zaman, saudaraku. Kehancuran ini semua bidang, ya, mulai hidup manusia, dalam kasihnya, dalam ekonominya, dalam nikahnya. Ya, kalau kasih itu namanya semakin tawar, saudara-saudaraku, ya. Tidak merasa benar-benar mengasihi, apalagi mengasihi seperti Yesus murni. Ada pengampunan, sampai pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi kalau di akhir zaman ini tidak salah pun disalah-salahkan, dicari kesalahan supaya menghancurkan. Jadi kehancuran itu untuk semuanya, ekonomi, bumi, iklim, semua, saudaraku, ya, sampai tatanan segala sesuatu, benda-benda penerang bisa saling hancur, tabrakan, semuanya, langit dan bumi semuanya, saudaraku. Itu sebabnya kita harus bisa mampu oleh kemurahan Tuhan untuk berjalan menuju langit baru, bumi baru yang sangat indah, yang Tuhan khususkan bagi orang yang menang, bagi orang yang bersungguh-sungguh, bagi orang yang sudah tidak bercacat celah. Tuhan berkata, lihat, aku jadikan semuanya baru. Biar kita ada di situ, saudara-saudaraku. Ya, itu sebabnya sekarang ini kita harus menjadi bangunan yang sangat kokoh. Saya masih ajak kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua ini. Mulai 18. Atau biar 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, jadi jauh dekat semua boleh mendapat berita damai sejahtera. Dunia tengah-tengah kehancuran, tapi kita harus di dalam damai sejahtera. Mereka sekarang yang mengalami kehancuran, hatinya banyak sedih, bisa
karir, bisa partai, bisa apa, hancur saudaraku ya. Sampai negara juga nanti hancur lebur. Itu semuanya. Karena oleh Yesus kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun. Ini yang kita perhatikan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kita juga turut dibangun ya. Tidak ada satupun yang tidak dibangun, semuanya. Dan saudara-saudaraku, itu nanti adalah berakibat ke Yerusalem baru. Itu sebabnya kalau kita boleh melihat dalam kitab Wahyu, saya mau ajak kita membaca ini. Saudaraku, satu yang sangat indah. Saya mau baca mulai ayat 17. Atau ada yang baca juga boleh. Terus sampai 26. Wahyu 21. Ayat 15 sampai 17, dari 17 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Kota itu bentuknya Lalu, Wahyu 21. iya, ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mira. Dasar yang keempat, batu jamrud. Dasar yang kelima, batu umam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang ke-11, batu lajuardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Dari ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Inilah saudara-saudaraku, ya,
yang baru, tempat langit baru, bumi baru, tempat Tuhan bersama dengan umatnya. Jadi kota itu, saudara-saudaraku, dasarnya itu tidak salah. Masih ada nama ke-12 rasul itu. Ya, jadi benar-benar saudaraku, firman itu terkait satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita harus nanti benar-benar meneliti pengiringan kita. Saya mau baca dulu ayat yang ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Nah, ini. Jadi kota itu mempunyai 12 batu dasar. Tadi kan kita sudah baca 12 rasul, ya. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Haleluya. Haleluya. Jadi dasar yang paling besar adalah Yesus Kristus, di atasnya adalah rasul-rasul, di atasnya kita. Kalau menang, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi ini nggak sembarang, saudaraku. Sekarang kita harus teliti biar ada nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba. Itulah sasaran ibadah kita. Jadi nggak asal kumpul, nggak asal Kristen, nggak ikut-ikutan, tapi kita supaya benar-benar nama kita ada juga tertulis. Bukan dalam tempat rasul-rasul itu. Rasul-rasul itu sudah dasar. Tapi di atasnya orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Inilah saudara-saudaraku kekristenan. Haleluya. Kalau ini benar-benar kita pahami dan kita tuju, ini perjalanan kita bukan main-main. Dari semua apapun yang dicapai di dunia ini yang paling utama. Karena langit dan bumi yang lama ini semua akan lenyap. Tapi kalau namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, kekal selama-lamanya. Inilah sasaran kekristenan kita. Haleluya. Kalau kita dikasih rumah, puji Tuhan. Kalau belum mendapat rumah, wah, ingat aja menyanyi. Ku ingat, rumahku ada di dalam surga. Itu aja nyanyian kita. Di tempat suci dan mulia. Kalau ke hatiku sedih dan duka, ku ingat rumahku di surga. Amin, saudara. Seandainya di sini nggak punya rumah, tapi semua masih bisa. Ya, syukur-syukur nggak kontrak. Tapi kalau kontrak juga, ya udah nyanyi aja. Rumahku ada di dalam surga. Haleluya, saudaraku. Bukan hiburan pepesan kosong. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Iya, jadi anak Tuhan nggak boleh susah. Bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Tidak boleh bersedih. Ya, buang hati susah dan sedih. Bergembiralah di dalam Tuhan. Ya, jadi kita sudah lihat, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Jadi ke sana sasarannya, saudaraku, ya. Rumah kita yang ada di Yerusalem baru. Itu, saudaraku. Ya, ke sana sasaran kita. Kalau nyanyi yang tadi ya belum dibaharui sampai ke Yerusalem baru, masih, karena dulu dia bilang surga. Tapi kalau sudah perkembangan nanti, ya ini Yerusalem baru.
Haleluya. Wahyu 21, Yerusalem baru sudah turun dari surga. Nah, jadi Yerusalem baru tempat Allah dengan umatnya. Itu dasarnya itu, ya tembok dasarnya itu adalah ya batu penjuru yang paling besar adalah Yesus. Di atas itu adalah para rasul-rasul. Tadi kita sudah baca, harus mengerti, harus mengimani. Baru di atas itu adalah nama yang tidak bisa terhitung. Orang-orang yang menang, tidak bercacat celah. Karena untuk masuk di kota itu tidak ada yang, kalau ayat 8, orang-orang penakut, orang tidak percaya, orang kecil, orang pembunuh. Ya, pembunuh itu sakit hati juga sudah membunuh itu kalau dalam perjanjian baru. Makanya sakit hati terhadap orang dibuang jauh-jauh daripada nama kita terbuang, dicoret. Tidak bisa. Ya, kita harus nama kita ada tertulis dalam kitab anak domba itu. Ini saudara. Jadi anak Tuhan belajar juga. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan mengampuni orang baik, bukan yang bersalah kepada kita. Kalau dia bersalah kepada siapapun, ya biasa itu kan, kita ampuni, ya sudah. Nah, semoga kamu gak dihukum, tapi bersalah kepada kita juga. Haleluya. Jadi tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, jangan ada dusta. Haleluya. Akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini mulai dari Wahyu pasal 20, tempat iblis. Kalau anak-anak Tuhan sudah terangkat, maka iblis itu dimasukkan di lautan api dan belerang. Itu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tidak disebut neraka, tapi kalau saya yakin ya inilah neraka. Ya, karena disebut adalah tempat siksaan siang malam sampai selama-lamanya, dan disebut lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang. Iblis yang benar-benar akhir zaman, ya, dia menyatakan diri sebagai binatang yang keluar dari laut, dari darat. Itulah antikris yang sangat licik sebagai ya pekerjaan setan yang terakhir. Jadi saudaraku, kita harus memiliki satu kerohanian yang cermat. Tahu cermat? Apa itu? Ya, tertib, teliti, mengerti. Ya, jangan salah, jangan sedikit pun mereng, miring, mana? Mencong. Saya kalau pulang ke rumah ke Bekasi, kami begitu keluar dari tol, ada bangunan di situ selalu kelihatan. Tidak dilanjutin lagi, padahal rangkanya udah nggak tahu 50 atau berapa itu. Nah, jadi selalu kita bertanya-tanya, kenapa ini nggak dilanjutin? Sayang lah, udah berapa miliar habis. Saudaraku, menurut informasi yang saya dengar, itu bangunan itu ada pondasinya sedikit miring. Ini. Jadi kita ini nggak boleh miring, saudaraku.
harus jejak dalam fondasi. Haleluya. Nah, kita baca firman Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Haleluya, saudaraku, yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dan yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan penghinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Jadi ini dengan cermat, dengan tepat, supaya semua terbangun di atas rasul-rasul, dan sebagai batu penjuru yang paling besar dalam Efesus pasal yang keempat tadi kita baca adalah batu penjurunya adalah Yesus Kristus. Ini harus kita lihat, saudara-saudara. Karena di dalam sejarah Yesus memulai sebagai batu penjuru tahun berapa? Kalau kita sudah perhatikan, itu mulai Yesus bangkit dari kematian. Haleluya. Iya. Dia mengerjakan penyelamatan itu sampai dalam umur yang kita percaya sampai 33,5 tahun. Habis itu ya, jadi pelayanannya itu sekitar 3,5 tahun, karena dia mulai pelayanannya sesudah dia dibaptis. Yesus dibaptis umur berapa? 30 tahun. Ya, baru selesai dia melaksanakan penebusan penyelamatan itu. Dalam 3,5 tahun dia mati dan bangkit, dan mulai saat itulah gereja dibangun di atas fondasi. Bangunlah bait Allah itu, aku akan mendirikan dalam 3 hari. Itu rombak bait Allah yang lama, bangunlah yang baru. Oh, Yesus berkata, aku akan bangunkan di dalam 3 hari. Itulah pekerjaannya, mulai dari kematian, kebangkitannya, dan dia dimuliakan naik ke surga. Masih ke surga, Yerusalem baru belum turun. Amin, saudaraku. Jadi harus ikuti dengan baik. Nah, kalau asal-asal kayak dengar cerita orang untuk mau nina bobo, sini bangun, apa tidur ya, biar ku ceritain. Ada cerita buat bikin tidur, ada enggak? Tapi kalau untuk kerohanian tidak boleh gitu. Semua firman Tuhan harus membangun, jangan bikin tidur. Apalagi kalau mati rohaninya, udah habis lah itu, nggak bisa, saudara itu. Jadi bangunan Tuhan itu adalah benar-benar dibangun di atas ajaran rasul-rasul. Bagaimana itu boleh kita mengerti? Harus melihat. Ya, tadi malam kalau istilah itu kembali ke Alkitab. Ya, orang Inggris berkata back to the Bible. Haleluya. Ini saudaraku, bagaimana itu boleh terjadi? Nah, jadi masa rasul-rasul itu untuk kita bisa mengerti, kita harus melihat mulai dari mereka menunggu apa yang Tuhan katakan di Yerusalem dipenuhi oleh Roh Kudus.
Baru kegerakan yang terjadi pada saat itu adalah, mari kita baca Kisah Rasul pasal 2. Nah, ini harus saudaraku, dan itu memulai masa rasul-rasul harus kita lihat itu, dan kita juga harus benar-benar memperhatikan ini. Kisah Rasul pasal 2, ya, saya akan bacakan saja dalam ayat 41, cara hidup jemaat yang pertama. Haleluya. Ini ke situ saudaraku. Apa itu? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini gereja mula-mula. Jadi harus kita perhatikan. Apa kehidupan gereja mula-mula? Karena saudara-saudaraku, nanti kalau kita perhatikan, nanti dari gereja mula-mula ada perkembangan-perkembangan lagi. Ada timbul lagi tahun 312, ada timbul lagi nanti terus-menerus, ada timbul lagi masa abad ke-6, agama baru, ada timbul lagi nanti masa abad ke-14, ya, termasuk Mormon, Saksi Yehova dengan segala macam. Termasuk lagi ada Injil Barnabas, itu abad ke-15. Itu semua harus kita perhatikan. Yang tidak benar-benar berpondasi kepada Rasul, tetapi mereka sudah membuat cara sendiri-sendiri. Jadi kita harus melihat kepada kebenaran firman, sehingga harus sesuai dengan firman Tuhan. Inilah. Dan tadi saya sudah mulai kita mengarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Rasul-rasul adalah pondasi, dan Yesus batu penjuru yang paling utama. Haleluya. Baru di atas itu semua adalah orang-orang yang bergumul yang menang. Dan kalau kita semua bergumul dan menang, kita bukan asal Kristen, bukan ikut-ikutan, bukan kebiasaan, sampai nama kita tertulis di dalam buku kehidupan anak domba itu. Ini saudara-saudaraku, jadi kekristenan jangan asal-asal begitu. Nanti bertumbuh. Jadi kalau kekristenan yang sesungguhnya masa rasul-rasul itu antara 33 sampai dengan 100. Itu. Jadi ini sudah di dalam kenyataan praktek sejarah. Jadi kalau di Alkitab ya tidak ada. Tapi dalam sejarahnya begitulah. Dan sejarah rasul-rasul itu sudah selesai pada tahun 100. Dan rupanya sesudah itu mundur juga kerohanian. Sedangkan ada rasul-rasul itu kadang susah. Apalagi setelah meninggal, nanti yang timbul agama-agama baru yang menyenangkan hati manusia, yang tidak lagi dalam pertobatan yang benar, tidak lagi di dalam sasaran yang benar, sudah mulai melenceng dan melenceng sampai benar-benar nanti menjadi penyesat. Dan untuk kita sekarang, hati-hati dengan angin-angin pengajaran. Haleluya. Itu Efesus pasal yang keempat ayat 13. Coba dulu. Iya, ini saudaraku. Jadi hati-hati di situ. Ayatnya ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Iya, terus. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak,
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Haleluya. Jadi tidak berpondasi kepada Rasul dan Yesus sebagai batu penjuru sudah mulai dari dengan agama-agama baru. Agama-agama baru yang tidak benar-benar berpondasi kepada rasul-rasul dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ini sekarang walaupun tidak di Alkitab, tapi sejarah kenyataan dunia. Nanti perkembangan dari kata Kristen itu ada perkembangan di masa abad ke-300. Itu ada Kaisar Konstantinus. Karena dia punya penglihatan, dia begini, berperanglah dengan tanda ini kamu akan menang. Itu katanya, dia melihat salib, dia kebetulan menang-menang dan dia senang. Tapi dia tidak mengerti lagi masa rasul-rasul itu. Malah dia bilang agama resmi adalah agama yang kita ini sekarang, karena dia juga kaisar. Jadi bagaimana pimpinan kaisar? Kalaupun dia khotbah, dia khotbah kenegaraan, dan nanti lama-lama menyimpang, tidak usah lagi baca Alkitab. Nanti dia bilang, siapa yang beli surat ketebusan, dia masuk surga. Kalau uangnya, kan dulu uangnya kan logam semua. Kalau nanti kau dengar suara gemericing waktu uangmu dijatuhkan, saat itulah rohmu meloncat, jadi kamu penghuni surga. Jadi bukan rasul-rasul lagi, bukan Yesus batu penjurunya. Itu nanti mengaku kepada pimpinan saja, bukan kepada Tuhan, saudaraku. Itulah. Jadi kita harus mengerti. Tapi mereka berkata bahwa itulah agama yang benar. Padahal sewaktu Yesus, mereka lah yang memutuskan pengadilan bahwa Yesus harus mati tersalib walaupun diusulkan oleh orang Israel. Betul enggak? Saya ngerti enggak? Saya nangkap. Ya, jadi itulah yang terjadi. Bahkan suatu waktu sebelum Kaisar Konstantinus tahun 300 itu, malah orang-orang Kristen itu dibikin fitnah. Orang-orang Kristen membakar kota Roma, sehingga orang-orang Kristen habis disiksa. Ada yang masuk di gladiator apa semua. Tapi mereka berkata, itulah katanya agama Kristen yang benar. Itu saudaraku, bisa dibalik-balik. Begitu. Permulaan itu sejarah yang sesungguhnya. Jadi di masanya Yesus adalah pemerintahan dari Roma. Di masa penghancuran gereja yang terakhir, bukan gereja, sinagog, bait Allah. Haleluya, saudaraku. Belum disebut gereja. Itu bait Allah yang dihancurkan sebagai bait Allah yang kedua. Yesus berkata, nanti kamu lihat tidak ada dua batu yang bertindih, semua akan dihancurkan. Itu tuduhan dari Roma kepada orang Kristen. Orang Kristen membakar kota, sehingga fitnahan itu untuk memusnahkan Kristen. Jadi bukan mereka Kristen, apalagi disebut Petrus itu pondasi mereka. Tidak. Kalaupun dikatakan itu kuburannya, kalau kuburannya berarti bukan ajarannya, kuburannya. Ada apa di kuburan? Biar kita bikin kuburan berapapun pondasinya, tidak ada itu membawa kudus, kecuali kalau mitos-mitos, kalau orang ke gunung bertapa,
Nanti di situ ada kuburan, jadi ya itu pesugihan atau segala macam. Itu setan, saudaraku. Ya, jadi gereja itu bukan di atas kuburannya Petrus, tapi di atas ajaran para rasul-rasul. Dan Kristus penebusannya adalah pondasi yang sesungguhnya. Harus teliti. Maka di dalam perkembangan, saudaraku, abad ke-14, ke-15 itu banyak sekali muncul. Bahkan, ya kalau tadi disebut sebagai permulaan Katolik itu, abad ke-3 itu dari Kaisar Konstantinus, ya itulah pertamanya. Nanti abad ke-6, 7, itu perkembangan saudara-saudara Muslim. Karena nanti, ya lahirnya Nabi mereka tahun 570 dan dianggap menjadi Nabi tahun 610. Jadi waktu lahir 570 dianggap Nabi pada tahun 610. Dan itulah agama baru. Jadi karena yang berpondasi benar-benar para rasul dan Yesus itu sudah hilang saat itu, yang agama baru-baru itu berkembang terus. Dan termasuklah Mormon, termasuklah Saksi Yehova abad-abad 14-an ke-15-an itu, baru pembaruan adalah dari Martin Luther 1517. Ya, ikuti sedikit ya, agak ini dulu. Tapi kalau kita nggak meningkat nanti ya nggak bisa ngerti-ngerti. Jadi Kristus batu penjuru dan pengajaran rasul-rasul harus kembali kepada kitab rasul-rasul ini. Nanti kita akan lihat. Ya, saya terangkan dulu sedikit lagi perkembangan gereja-gereja ini. Ya, jadi Martin Luther tahun 1517. Yang sekolah harus pintar-pintar loh. Saya kan nggak pakai buku-buku, langsung aja kan. Saya ngomong, jadi yang sekolah harus bisa. Ya, kalau dibilang presentasi, ayo maju semua, harus bisa. Haleluya. Nggak boleh enggak dong. Iya, kan kita sudah dengar apa-apa di sini, ya kan. Saya juga nggak pakai buku-buku begini-begini, nggak usah. Jadi harus bisa, semua harus bisa, berani. Ya, tapi banyak aku dengar kesaksian berani-berani. Kenapa nggak berani ya? Kamu udah dengarin di situ kata dia. Haleluya. Sampai bersaksi begitu. Berapa ini? Semua harus begitu, harus mengerti. Ya, ini secara perkembangan gereja. Jadi nanti lahir Metodis itu di abad 15-16 itu ya. Metodis, Bala Keselamatan, Reformer, dan macam-macam lagi. Itu Protestan. Tapi belum selesai kembali kepada ajaran rasul-rasul, karena itu baru sedikit-sedikit melawan yang terjadi saat itu, perkembangan. Jadi belum mendalami. Ya sekaranglah kita mulai mendalami. Haleluya. Harus teliti sampai nama kita tertulis dalam buku anak domba. Jadi ketelitian itu harus kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Jadi perkembangan-perkembangan tadi ya begitulah mutunya. Jadi kalau kita mutunya sampai tidak bercacat celah. Jadi nanti ada macam-macam baptisan yang cara sini. Padahal kalau dalam ya Efesus pasal yang keempat, satu Allah, satu baptisan juga, satu iman, harus. Ya ini udah mulai berkembang. Ada katanya percik, ada katanya pakai segala macam, pakai asap, pakai macam-macam. Ini saudaraku. Jadi kita harus benar-benar kembali ke Alkitab. Haleluya. Jadi mana-mana yang timbul, ya. Jadi mulai lagi kembali, ada mujizat, ada Roh Kudus, ada ya baptisan yang benar. Itu sekitar mulai abad ya ke-19 itu mulai semua, termasuk
orang menerima Roh Kudus, ya suset pokoknya tahun 1906 lah, Kansas City. Haleluya. Ya itulah. Jadi belum lama, 1900 sampai ke sekarang 2025. Jadi sekitar 25 tambah sekitar ya begitulah, dari 1900 ke 25, jadi sekitar 35 tahun. Haleluya. Sekitar itulah, 25 tambah 1900 kan iya. 125 ya. Oh iya, 125 ya. Ya begitulah. Inilah perkembangan yang ada gereja sekarang ini. Belum lama. Haleluya. Itulah kita harus masuk menggunakan ketelitian supaya benar-benar Kristus sebagai batu penjuru, dan di atasnya adalah rasul-rasul, dan di atasnya adalah orang-orang yang menang. Siapapun kita. Inilah saudaraku sekarang ini. Jadi sudah tahu ya perkembangan itu dari mana, mulai dari Yesus, Rasul, baru gereja mundur, tapi kembali meningkat lagi, dan baru-baru ini karena Tuhan mau datang cepat, harus tumbuh berkembang. Makanya Injil diberitakan di mana-mana. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Baiklah, jadi kita sudah memperhatikan sekarang ini sudah harus semakin teliti. Di dalam ejaan lama dikatakan harus benar-benar meneliti supaya dasar kita jangan salah. Jadi dasar gereja mula-mula itu ada waktu orang-orang bertanya, kalau begitu apa yang kami harus perbuat? Percaya, bertobat, terima roh, dibaptis, dan terima Roh Kudus untuk pengampunan dosa. Baru dari situ tiap hari mereka berkumpul di bait Allah dan mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Haleluya. Dan memecahkan roti, dan terjadilah kegerakan besar. Inilah kegerakan gereja yang sesungguhnya. Saya senang dengan internet, AI, apa semua, tapi itu bikinan dari sesuai pembuatnya. Itu bukan jaminan yang datang dari surga. Haleluya. Karena internet itu adalah buatan dari otak manusia. Amin, saudara itu. Tapi kalau kitab ini, inilah fondasi yang sesungguhnya. Tidak salah. Jadi harus kembali ke Alkitab. Kalau sampai nanti berfondasi internet, bisa salah saudaraku. Salah pengiringan. Karena nanti tidak benar-benar berfondasi Yesus sebagai batu penjuru, dan di atasnya adalah para rasul-rasul, dan di atasnya adalah orang-orang yang bergumul dengan benar dan menang. Bagaimana itu kita dapat? Kembali ke Alkitab. Haleluya. Orang yang kembali ke laptop, beriman laptop, saudaraku, itu kuliah. Ya, bolehlah biar ingat-ingat semuanya. Jadi kita ini tidak hanya ya Alkitab, tapi sudah, karena kejadian semua yang ada ini nggak mungkin ditulis di Alkitab. Jadi kita harus bisa mengerti perkembangan sejarah Alkitab, sejarahnya. Tapi jangan sampai berdasarkan itu hanya melengkapi. Kita hanya berdasarkan kembali ke Alkitab. Jangan beriman laptop. Haleluya.
Karena laptop itu kemajuan apapun yang sekarang ini, apa, GPT? Apa tuh? Iya itulah, pokoknya itu. Biarpun ada itu tetap bikinan otak manusia. Tapi kalau ini adalah ilham dari Roh Kudus. Dalam 2 Timotius 3:16 selanjutnya, ayo baca. Ya, segala yang tertulis. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk menyatakan kesalahan, iya, untuk memperbaiki kelakuan, iya. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Jadi harus kembali ke Alkitab. Jangan kembali ke laptop. Karena di situ ada memang kebenaran, tapi kita tidak mengerti kemurnian yang sesungguhnya. Sebab yang murni hanya yang datang dari surga, dari Roh Kudus. Dan Alkitab itu disebutkan diilhamkan oleh Allah atau Roh Kudus. Dan itu tidak salah, saudaraku. Jadi makanya kalau langsung ambil kesimpulan, kenapa aku tahu lihat di laptop? Harus pelajaran rasul-rasul dan rasul-rasul yang ada di atas daripada Kristus sebagai batu penjuru. Kalaupun ada mengaku rasul-rasul tapi tidak di dalam Yesus sebagai batu penjuru, itu pun jangan. Haleluya. Bisa ngerti ya? Biar iman kita semakin murni. Haleluya. Dan sangat diberkati oleh Tuhan. Harus semua bisa dia mengatakan keimanan kita itu seperti apa. Karena kalau keimanan kita tidak mengerti menerangkan, kita tidak mengerti di mana kita kuat, nanti kita bisa goyang-goyang, saudaraku. Bahasa Batak ruwet-ruwet. Tahu ruwet-ruwet? Kalau kita dulu mencangkul di kampung, kalau cangkulnya ruwet-ruwet, yang ngerti langsung ketawa. Kalau palangnya ruwet-ruwet, kita nebang pohon, tapi kan ujungnya pegangannya ini kan kayu, ya kan? Cuma naik. Pegangnya gitu. Sulnya katanya. Jadi biasanya kita bikin damar atau apa, nanti dibakar, baru ini, kuat dia, gitu saudaraku. Jadi iman kita nggak boleh goyang-goyang, harus bisa menunjukkan dari Alkitab yang sesungguhnya dan menerangkan bisa dari sejarah gereja. Ada, karena di Alkitab tidak ditulis lagi perkembangan Martin Luther. Ada nggak di Alkitab Martin Luther? Tidak ada. Jadi sejarah gereja. Tapi kita harus ngerti. Saya nggak usah pakai buku-buku, masih hafal. Itu kemurahan Tuhan. Iya, saudara-saudara. Jadi kita juga semua harus mengerti. Jadi yang benar harus teliti supaya kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-2 tadi, ayat 19 sampai selesai. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, jadi Yesus Kristus adalah batu penjuru. Makanya pengajaran rasul-rasul itu dimulai
dari Kisah Rasul 2 itu percaya, bertobat, dibaptis dan terima Roh Kudus, baru hari-hari dalam peningkatan acara rasul-rasul. Itu Kisah Rasul pasal 2, harus suka baca itu kalau mau kembali kepada rasul-rasul sebagai dasar. Bagaimana kejadian pada saat permulaan itu, dan di dalam pengajaran rasul-rasul itulah yang terus kita suarakan sekarang ini sampai gereja tidak bercacat celah. Makanya kalau tidak ada tertulis, kita enggak mau berkata-kata, kecuali kalau tadi sebagai pelengkap ada sejarah gereja dalam perkembangan setelah Alkitab ini sudah tertulis rapi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Kumpul semua jadi, masa tadi malam berapa Alkitab perjanjian lama nggak tahu juga. Harus tahu juga dong. Haleluya. Iya. Saya senang. Saya kalau berbicara gitu kok usah pakai lihat buku-buku masih, ya itu kemurahan Tuhan, ya. Tapi semua bisa terima kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti tolong kita, saudara-saudaraku. Jadi gereja yang ada di dalam Kristus batu penjuru dan sebagai batu dasar adalah rasul-rasul, dan kita harus meneruskan kembali ke Alkitab, dan Alkitab itu dalam 2 Timotius 3 dari ayat 16 sampai selesai itu semua adalah ilham dari Roh Kudus. Jangan bergeser dari itu. Kalau ada penemuan-penemuan, biar GPT, biar AI, biar apapun, oke silakan. Tapi kita harus berpondasi kembali kepada firman Tuhan yang adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Tidak berubah. Firman itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Harus. Inilah Alkitab kita itu. Haleluya. Ada juga agama lain, Alkitab ini di tengah-tengah tambah lagi. Sepertinya belum cukup fondasi. Kita harus mengerti, bukan karena kita mau salahkan siapa-siapa. Tapi Wahyu pasal 22 boleh, tolong. Mulai 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Mulai 18. Ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi saudaraku, Alkitab kita ini nggak boleh ditambah lagi, nggak boleh dikurang. Haleluya. Jadi kenapa tadi Pak Pendeta sampaikan sejarah gereja? Itu hanya menerangkan, mengokohkan apa yang sedang terjadi dan pekerjaannya. Haleluya. Itu saudaraku, perkembangan yang ada di bumi ini. Tapi harus selalu kita membawanya menjadi penelitian, supaya kita tidak bergeser. Kristus sebagai batu penjuru, rasul-rasul adalah sebagai apa? Dasar. Harus mengerti. Jadi rasul-rasul adalah dasar,
batu penjuru yang paling menopang semuanya adalah Yesus Kristus. Dan kita ada di atasnya. Sebagai yang menerima firman itu, tidak terhitung banyaknya, tapi harus menjadi menang. Gereja yang tidak bercacat celah. Haleluya. Ini pergumulan pasti bisa terjadi. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong kita, saudaraku. Jadi di sini harus terberkati. Ya, silakan mulai terus tampung berkat Tuhan. Sedang dunia mengalami kehancuran, tapi anak Tuhan terus meningkat sampai bertemu dengan Yesus. Kita boleh masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, sukacita yang abadi, sukacita yang penuh. Berkat itu biar milik kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, saudara.